Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Faya ayol hadirun azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna azza wa jalla, yang mana kembali di petang hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka menuntut ilmu yang menjadi warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian. Semoga Allah Rabbuna azza wa jalla menjadikan hadirnya, duduknya kita di majelis ini dicatat olehnya sebagai pemberat timbangan kebaikan untuk kita semuanya, sekaligus sebagai penggugur dan penghapus dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah Rabbuna azza wa jalla melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dan ditolong serta dibantu kita dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan dijaga kita dari segala bentuk ketergelinciran. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sebelum kita memasuki materi yang baru sekitar atau seputar sirah atau perjalanan dari baginda Nabi alaihi salatu wasalam, sedikit saya akan menyampaikan pesan yang ini adalah merupakan kewajiban saya dan kita semuanya untuk mengingatkan dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena sekarang kita berada di akhir-akhir penghujung tahun miladiah ya, penghujung tahun Masehi, yang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang yang mengakar boleh dibilang, dan sudah saatnya kita bangkit untuk meninggalkan hal tersebut ya, karena sejatinya kita kaum muslimin berperan serta ikut dalam meramaikan, ikut berpartisipasi, bukan hanya meramaikan, bukan hanya merayakan. Mungkin sekedar melihat hiruk pikuk dan ramainya itu sama dalam masuk barisan itu ya. Cuman lihat aja sama aja. Cuman numpang lewat sama aja. Ya, numpang lewat tapi sambil lihat pesta kembang api ya sama aja. Ya. Saya dalam rangka menasihatkan diri saya dan juga keluarga saya di sini semuanya untuk marilah kita tinggalkan hal-hal yang sudah biasa menjadi budaya di masyarakat kita, di mana ada tradisi penggantian tahun ya, dirayakan dengan sedemikian gegap gempitanya. Ya, sekarang kita sudah saatnya, insya Allah kalau di sini insya Allah lebih kondusif ya. Ini sekali lagi bukan hal apa, namun ini adalah kewajiban saya dan kewajiban kita semua untuk saling mengingatkan. Kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar bahwasannya perayaan tersebut adalah merupakan hal yang bukan berasal dari agama kita. Bukan berasal dari agama kita. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, sejatinya itu adalah merupakan hari yang diperingati oleh bangsa Romawi asalnya, Pak. Bangsa Romawi. Mereka orang Romawi mendedikasikan hari yang istimewa itu untuk seorang dewa mereka yang wajahnya itu dua, ke depan sama ke belakang. Namanya Janus.
Wajahnya ke depan dan ke belakang melambangkan menghadap ke masa depan dan menghadap ke masa lalu. Itu mereka dedikasikan satu malam itu, satu hari itu sebagai penggantian ya tahun, sebagai bentuk penghormatan kepada dewa mereka. Jadi ini ibadah Pak sebetulnya. Perayaan penggantian hari tahun ini ibadah asalnya dirayakan oleh mereka. Lalu kemudian diadopsi atau dijadikan budaya oleh sebagian masyarakat. Asalnya ibadah bangsa Romawi. Asalnya ibadah bangsa Romawi untuk dewa mereka yang bernama Janus, yang bergelar the God of Gates, Doors and Beginnings. Ini gelarnya. Apa artinya, Pak? Nah, itu. Dewa ya untuk gerbang permulaan dan yang masa lalu. Gitu. Jadi asalnya itu. Jadi untuk mereka dedikasikan untuk sebagai penghormatan kepada dewa mereka itu. Itu terjadi sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan. Ya, kemudian dilanjutkan. Ya, seperti itu. Jadi artinya ini adalah ibadah. Pesta perayaan ini ibadah, lalu kemudian diadopsi. Dan Islam dengan seiring datangnya syariat baginda Nabi SAW, ya, mengganti yang sudah ada menjadi yang lebih baik. Nah, Islam tuh datang mengganti yang sudah ada menjadi yang lebih baik. Gitu ya. Apa yang diganti di sini? Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika baginda Nabi SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah itu mereka biasa merayakan hari bergembira yang mereka anggap sebagai hari raya. Ada dua, ya, disebut dengan hari Nairon dan Mihrojan, ya, Nairus dan Mihrojan. Mereka nggak ngapa-ngapain sebetulnya karena dua hari raya ini bukan hari raya bangsa Arab, bukan. Ini hari raya bangsa Persia. Nairus dan Mihrojan ini dua hari raya bangsa Persia. Orang Arab merayakannya hanya sebatas bersukacita, bermain-main di hari itu. Hanya itu motifnya. Ya, dua hari raya ini sekali lagi bukan hari raya bangsa Arab, melainkan hari raya bangsa Persia yang kemudian diadopsi oleh Madinah, Arab Madinah. Mereka melakukan permainan-permainan di hari raya itu untuk dalam rangka ya berbahagia. Kata baginda Nabi SAW, qadimtu alaikum walakum yawmani tala'abuna fihima. Perhatikan dengan baik sabda Nabi SAW. Ini uswah qudwah kita bersabda begini, Pak. Imam pemimpin kita bersabda begini, Nabi SAW. Saya datang kepada kalian ke Madinah. Walakum yawmani, dan kalian memiliki dua hari. Tala'abuna fihima, yang kalian bermain-main di dua hari itu. Berbahagia, gitu ya. Mungkin kalau sekarang mah bakar-bakar, kurang lebih gitulah konsepnya sama. Berbahagia, bermain-main di dua hari itu. Ya, mungkin boleh jadi tadi kalau konsepnya bisa jadi sedang bakar-bakar unta ya, daging unta, grill gitu bisa jadi. Ya, intinya kalian bermain berbahagia di dua hari itu. Innallaha azza wa jalla abdalakum bihima. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, kata baginda Nabi SAW, abdalakum, telah mengganti untuk kalian bihima, dua hari itu. Ya. Khairan minhuma, yang jauh lebih baik dari dua hari itu. Jadi Allah mengganti dengan yang jauh lebih baik bagi kalian. Artinya tinggalkan perayaan itu, tapi yang dirayakan adalah apa yang Allah turunkan yang merupakan pengganti dari dua hari yang kalian biasa bermain. Yaitu apa? Yaumul Fitri wa Yaumun Nahr. Hari raya Idul Fitri dan Idul Kurban. Ya.
Ini 2 hari raya yang kata Nabi SAW Allah turunkan sebagai pengganti bagi kalian yang jauh lebih baik. Ya, sekali lagi hari raya Nairuz dan Mihrajan itu bukan budaya Arab asalnya, bukan, karena dia hari raya Persia, hari raya Majusi, orang Majusi penyembah api. Ya. Kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dan mereka bermain-main di hari itu. Ya, mereka ya ikut bahagia di hari itu. Dan kata Nabi, Allah turunkan untuk kalian 2 hari yang jauh lebih baik sebagai pengganti itu. Tinggalkan itu, kata Nabi. Tinggalkan 2 hari itu, pakai yang ini. Itu pesan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, sekali lagi saya mengingatkan saya dan juga di sini sebagai bentuk kecintaan saya kepada keluarga saya di sini, ya, jangan sampai kita masuk dalam bagian dari apa yang difirmankan Allah Tabaraka wa Taala yang ya dalam surah yang sering dibawa oleh guru-guru kita ya terkait masalah ini, yaitu dalam surah Al-Furqan, di mana Allah Jalla wa Ala ketika mensifati hamba-hamba Allah Ar-Rahman, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, itu siapa? Itu mereka diantaranya walladzina la yashhaduna zur. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu hamba-hamba yang tidak pernah ikut turut serta dalam kegiatan zur. Yashhadun asal katanya maknanya menyaksikan, melihat. Ya. Jadi kata Allah, hamba Allah itu siapa? Di antara sifat-sifat hamba Allah Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang gak pernah melihat, menyaksikan, berperan, berikut serta di dalam kegiatan zur. Apa itu zur? Ya, secara makna bahasa artinya kedustaan. Namun secara makna penafsiran ada beberapa penafsiran. Satu di antaranya penafsiran dari sahabat yang mulia. Zur itu adalah hari raya orang kafir. Hari raya orang non muslim. Ya, hari raya non muslim. Orang-orang kafir. Jadi artinya la yashhaduna zur, yaitu mereka orang-orang yang enggak menyaksikan, melihat. Ya. Jadi bagaimana, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan ketika berada di malam tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Ya, ya lakukanlah ia sebagaimana malam-malam biasa. Lakukanlah ia sebagaimana kita berada di malam-malam biasa. Ngapain Pak? Ya habis sholat isya. Apa kalau biasa kita ngaji ya ngaji, lalu tidur selesai. Biasakan. Jangan kemudian diistimewakan. Walaupun hanya sebatas apa tadi? Bakar jagung. Ya, walaupun hanya sebatas bakar jagung. Ingat orang Madinah itu mereka bermain biasa di malam itu, di hari itu. Mungkin sekali lagi kalau digeser ke kita bisa jadi bakar jagung juga kalau di kita. Bisa jadi orang Madinah itu. Namun Nabi tegur. Kata Nabi, Allah turunkan pengganti untuk kalian. Jangan bermain di hari itu. Karena bagaimanapun juga berarti kita sedang memuliakan syariat pemilik agama itu. Sadar atau tidak sadar. Ikut memeriahkan. Tidur saja Pak, lebih baik tidur. Supaya besoknya bisa bangun lebih awal. Bisa bangun lebih awal, bisa dapat sholat witir dulu, baru berangkat ke masjid. Ya. Jadi jangan sampai menghabiskan waktu untuk hal yang tadi bisa berdampak madharah. Ya. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, apalagi ada unsur apa-apa membuang-buang harta ya. Contohnya apa? Bakar petasan. Petasan itu sekali ledak tuh 60.000. Tuh 100.000. Kotak amal di masjid
2.000. Aduh, kotak amal 2.000, ledakin 100.000. Kan nggak ngimbang. Nggak ngimbang. Ada santunan anak yatim 5.000. Petasan sekali meledak 100.000. Kan nggak ngimbang. Ya, sekali lagi jangan tersinggung dengan pesan saya ini, namun untuk dicermati. Untuk dicermati. Ini sebagai bentuk watawasau bil haq, sebagai bentuk saling menasehati, karena ini kewajiban kita semuanya sama muslim harus saling menasehati, saling mengingatkan. Ya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga kita, melindungi keluarga kita, dan juga melindungi kaum muslimin semuanya dari segala bentuk hal yang menghadirkan dan mendatangkan mudarat. Amin Allahumma amin. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan dari sirah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah pertemuan kemarin kita menuntaskan materi seputar apa, Pak? Terakhir bahas apa? Bahas apa? Ada yang masih ingat nggak? Baik, kalau terakhir ya. Wah, Masya Allah. Betul. Perang Bani Quraidah. Masya Allah. Luar biasa dan diingatkan. Syukran. Jazakumullah khair. Perang Bani Quraidah. Baik. Ya. Setelah terjadinya peristiwa yang bernama Perang Bani Quraidah, ya, yang itu secara khusus melibatkan suku Aus, gitu ya. Karena Bani Quraidah adalah suku atau kabilah Yahudi yang memiliki keterkaitan, yang memiliki boleh dibilang kedekatan secara emosional ya dengan suku Aus, ya, suku Aus. Dan dalam hal ini, dalam perang Bani Quraidah, suku Aus berperan besar. Di mana pemimpin beliau siapa? Pemimpin mereka siapa? Pemimpin suku Aus yang kemudian meninggal dunia setelah itu di masjid. Siapa? Yang arsy Allah bergoncang ketika wafatnya ya. Oh, Masya Allah, ada ustadz ya. Jauh mau ustadz ya. Ya, Sa'ad bin Mu'adz. Beliau adalah pemimpin suku Aus. Ya, pemimpin suku Aus. Artinya dalam perang Bani Quraidah yang memiliki peran, termasuk peran yang signifikan ya, vital, adalah suku Aus dari kaum muslimin Ansor. Tentu dalam hal ini akan di Madinah itu ada dua suku besar Arab ya, Aus dan Khazraj. Walaupun mereka bersatu di dalam tubuh kaum muslimin, namun pada dasarnya tetap mereka adalah dua kabilah besar pada dasar. Melihat ada peran yang begitu signifikan di sisi Aus, tentu Khazraj pun ingin mengambil peran. Di sini semangat fastabiqul khairat. Semangat ingin mengejar kebaikan, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Nah, berikutnya adalah peristiwa penyerangan kepada kabilah yang ini masuk dalam barisan daripada orang-orang yang mensponsori lahirnya dan meledaknya atau terciptanya peperangan Ahzab yang kita tahu ya. Jadi selain Bani Quraidah yang menjadi sutradara atau aktor intelektual di belakang orang-orang musyrikin Quraisy ya, yang kemudian musyrikin Arab Mekah yang kemudian mereka menyerang Madinah dengan 12.000 pasukannya, ternyata di selain daripada suku atau kabilah Quraidah juga ada dari kabilah yang lain. Nah, ini peran dari Khazraj. Quraidah sudah selesai itu sama Aus. Ini Khazraj di sini punya keinginan, kesempatan untuk bisa berperan serta juga. Yaitu pemimpinnya adalah Salam bin Abul Huqaiq, namanya Abu Rafi, namanya Abu Rafi. Ini tokoh Yahudi.
termasuk di antara orang-orang yang menjadi dalang terjadinya peperangan Ahzab, gitu ya. Ia termasuk orang yang memberikan dukungan moral, material, sehingga musyrikin Quraisy bisa berani datang ke Madinah untuk berperang, termasuk memberikan pasokan makanan kepada musyrikin Makkah untuk menyerang Madinah. Jadi pengkhianatan yang besar ya, pengkhianatan yang besar dari orang-orang Yahudi. Dan di samping itu juga dia itu terkenal suka memang sebelumnya juga mengganggu lah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian maka dalam hal ini kaum muslimin khususnya dari Khazraj meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntaskan nih satu kabilah ini, nggak besar kabilah, ya, nggak besar, itu pimpinannya Abul Huqaiqi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau memutus beberapa orang dari kaum muslimin yang untuk membereskan atau menangani tugas ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Atiq, seorang sahabat radhiyallahu anhu, ya, dari Bani Salamah, dari suku Khazraj, ya, dari kabilah Bani Salamah, di bawah pimpinan Abdullah bin Atiq. Nabi SAW berpesan kepada beliau, jangan membunuh wanita dan anak-anak. Ya, adabnya begitu, jangan bunuh wanita dan anak. Berangkatlah beliau dan 5 orang, ya, 5 orang berangkat menuju ke Khaybar. Jadi bentengnya Abu Rafi ini ada di Khaybar. Di sana singkat kisah, malam-malam datang dengan penuh kejelian dan dengan penuh siasat, ya, cerdas. Abdullah bin Atiq ini bisa berhasil masuk ke dalam benteng dari kabilah pimpinan dari Salam bin Abul Huqaiq tersebut. Dan terjadi sebuah peristiwa yang kalau diilustrasikan, diperagakan, duel gitu ya. Wah, diperagakan, didemonstrasikan, ada duel seru antara sahabat yang mulia ini dengan Abu Rafi, pimpinan dari kabilah tersebut, dan akhirnya Abu Rafi bisa selesai ditangani dengan efisien, singkat, selesai, ya, mati dalam kondisi ditusuk oleh sahabat yang mulia tersebut, Abdullah bin Atiq tadi radhiyallahu anhu. Namun sahabat juga luka kakinya, sampai disebutkan, ada beberapa riwayat menyebutkan kakinya sampai patah, ya. Jadi terkoyaklah betisnya beliau radhiyallahu anhu. Jadi artinya terjadi sebuah duel seru antara kedua orang. Dan sahabat ini dan 5 orang ini tidak langsung pergi dari benteng itu. Nunggu dulu sampai pagi, sampai ada pengumuman bahwasannya benar nggak nih orang ini mati. Ternyata pagi harinya diumumkan bahwasannya pimpinannya telah mati. Jadi luar biasa, ya, keberanian mereka luar biasa. Jadi mereka ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menuntaskan, dan mereka bisa menuntaskan dengan sebaik-baik, ya. Dan pimpinan kabilah tersebut telah dibereskan dengan baik oleh sahabat tersebut. Ini adalah salah satu di antara peristiwa yang terjadi di pasca perang Bani Quraidah, terbunuhnya Salam bin Abul Huqaiq yang dibunuh oleh pimpinan Khazraj, itu Abdullah bin Atiq radhiyallahu anhu wa.
Kemudian terjadi lagi beberapa letupan-letupan ya. Jadi Nabi SAW mengirim beberapa pasukan pasca perang Ahzab ini. Kenapa Pak? Kenapa seperti itu? Karena untuk pertama menjaga stabilitas negara. Pasca diserang dengan jumlah sebesar dan sebanyak itu pasukan, tentu perlu kembali menyusun strategi agar Madinah bisa kembali aman, gitu ya. Rasa tentram, rasa nyaman kembali hadir di penduduk Madinah. Maka di jam pemimpin ini luar biasa, bertugas menghadirkan kepercayaan rakyat, kepercayaan diri mereka, keamanan mereka. Maka Nabi SAW mengutus beberapa pasukan tuh, bukan satu, bukan dua, tapi beberapa pasukan diutus untuk membereskan wilayah-wilayah yang disinyalir ada bibit-bibit yang bisa menjadikan apa? Menghadirkan benih ya penyerangan atau benih peperangan penyerumunan. Karena peristiwa sebelumnya itu perang Ahzab itu kan gara-gara diinisiasi oleh siapa? Orang Yahudi yang notabene berada di Madinah. Maka Nabi berusaha untuk memunculkan kembali ketenangan, kenyamanan penduduk Madinah dengan cara membereskan wilayah-wilayah yang memang bersentuhan dengan Madinah. Dibersihkan dari segala bentuk apa? Virus-virus dan penyakit-penyakit yang bisa mengancam ya kedaulatan ya negeri kaum muslimin. Setelah tadi selesai itu di Khaybar, siapa? Abu Rafi selesai. Lalu selanjutnya Nabi SAW ya beliau pun mengutus beberapa pasukan dengan tujuan untuk ya membungkam para penjahat-penjahat perang. Ya, memberikan pelajaran kepada mereka. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tapi juga kepada kabilah-kabilah Arab Badui yang mereka ternyata ya punya punya niatan atau punya berkonspirasi juga dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Berusaha untuk dibereskan Madinah. Yang pertama, setelah tadi Nabi mengutus siapa? Kabilah Khazraj ya, suku Khazraj dengan pimpinan siapa? Abdullah bin siapa? Harus ingat Pak namanya Pak. Orang-orang mulia. Siapa namanya? Abdullah bin Atiq namanya Pak. Abdullah bin Atiq radhiyallahu anhu pimpinan. Ya, Nabi SAW kemudian mengirim pasukan ya berjumlah 30 orang yang kesemuanya berkendaraan. Jadi tidak ada pasukan jalan kakinya. 30 orang ini semua berkendaraan. Ya, bertunggang kendaraan, bisa jadi kuda dan unta dan seterusnya. Satuan ini bergerak. Jumlahnya berapa tadi, Pak? 30 orang. Kalau tadi berapa orang untuk membereskan di Khaybar? Ya cuma 5. Nah, ini ngirim 30 lagi. Jadi dikirim beberapa pasukan untuk membersihkan wilayah Madinah dari rongrongan orang-orang yang punya maksud dan tujuan buruk untuk bisa mengganggu eksistensi Madinah. Ya, untuk menjaga sekali lagi stabilitas negara, kenyamanan, keamanan rakyat. Nabi SAW mengutus 30 orang yang semuanya berkendara. Satuan ini bergerak ke arah Al-Khurata namanya, ya masih di daerah Najd ya, di mana jaraknya ditempuh dari Madinah itu bisa ditempuh selama 7 hari jaraknya, 7 hari perjalanan menuju ke tempat itu. Ya. Pasukan itu 30 orang itu berjalan kurang lebih sekitar 10 hari, berarti sudah melewati itu, sampai di perkampungan namanya perkampungan Bani Bakar bin Khilab. Bani Bakar bin Khilab. Ini perkampungan bangsa Arab Badui. Bangsa Arab Badui, bangsa Arab pedalaman. Yang sekali lagi punya peran dalam ya membantu orang-orang siapa? Orang-orang musyrikin Mekah menyerang Madinah.
Ya, kabilah Bani Bakar bin Kilab. Dan ternyata saat muslimin datang ke sana dengan 30 orang berkendara bertunggang kendaraan itu, ternyata mereka semuanya lari tunggang langgang. Mereka ya gak berani menghadapi pasukan kaum muslim. Sudah merasa bersalah sudah merasa bersalah dan sudah merasa kalah. Mereka lari semuanya, meninggalkan semua yang ada harta mereka di situ. Mereka lari semua. Sehingga ya mereka kaum muslimin 30 orang itu tidak mendapati siapa-siapa kecuali Sumamah bin Ustal al-Hanafi. Sumamah bin Ustal al-Hanafi, pimpinan kabilahnya. Dan serunya, menariknya kisah ini. Siapa namanya tadi Pak? Sumamah bin Ustal al-Hanafi. Ini pimpinan kabilah itu. Semuanya bisa melarikan diri kecuali pimpinannya. Bertanggung jawab ya pimpinannya. Akhirnya ia ditangkap dan semua hartanya dibawa ke Madinah. Semuanya menjadi harta rampasan perang. Binatang ternak yang ada semua diboyong ke Madinah. Dan setibanya di Madinah, ya, pimpinannya ini yaitu Sumamah bin Usal al-Hanafi ini dibawa ke hadapan Nabi SAW dan diikat di tiang masjid. Dan perlu diketahui sebelumnya, ya, kabilah perkampungan Bani Bakar bin Kilab ini adalah daerah yang subur dan terkenal dengan pertanian gandumnya. Jadi daerah ini daerah penghasil gandum yang menjadi satu-satunya daerah yang mendukung atau menjadi penyedia pangan bagi bangsa Arab secara umum dan Mekah pada khususnya. Jadi Mekah ini mengandalkan gandum dari kabilah ini, dari suku Bani Bakar bin Kilab. Jadi suplai gandumnya itu dari sini. Jadi bangsa Mekah itu mereka bisa makan ya karena dikirim gandum dari sini. Ya, sentra gandumnya dari sini. Bahan bakan utama mereka kan gandum, bikin roti. Nah, dari sini, dari kabilah ini. Karena kabilah ini mereka bisa terkenal lahannya yang sangat subur. Singkat kisahnya tadi, Sumamah bin Usal al-Hanafi ini dibawa dan kemudian diikat di tiang masjid. Terjadi percakapan antara beliau ya, dan Nabi SAW beberapa kali sampai akhirnya Allah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada hati dari Sumamah bin Usal al-Hanafi. Kemudian ia pun segera meninggalkan setelah dilepas. Ia minta untuk dilepaskan ikatannya, dan Nabi memerintahkan lepaskan ikatannya, dan ia pun langsung lari menuju ke sebuah kebun kurma yang tak jauh dari masjid. Di sana ada tempat air dan beliau mandi di situ. Setelah mandi, ia datang menghampiri Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Dan menariknya begini, ia mengatakan begini, demi Allah, sebelum ini tidak ada wajah yang paling aku benci di dunia selain wajahmu. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Namun kini wajah yang paling aku cintai adalah wajahmu. Dan demi Allah, kata beliau, sebelum ini tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi selain agamamu. Namun kini agama yang paling aku cintai adalah agamamu. Ini dua hal yang mungkin menurut kita dikatakan apa? Wah, ini mah karena ingin nyari selamat gitu ya? Karena ingin nyari selamat. Betul nggak kira-kira modusnya begitu? Kira-kira modusnya begitu, betul apa tidak? Tentu itu harus dibuktikan, divalidasi dengan apa yang terjadi setelah itu, setelah dilepaskan. Perhatikan dengan baik peristiwanya. Ya, beliau ya Sumamah ini radhiyallahu anhu, sahabat ini meminta izin kepada Nabi SAW untuk naik tunggangan beliau, naik kuda. Tujuannya untuk apa? Untuk umroh. Jadi langsung naik
Langsung apa? Masuk Islam, langsung berangkat umroh. Wah, semangat ya. Masuk Islam langsung berangkat umroh. Naik tunggangannya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik kudanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesampainya di mana? Sesampainya di Mekah, apa yang dilakukan oleh beliau? Kalau memang apa yang diucapkan ini adalah sebatas ingin mencari muka agar selamat, kira-kira kalau sudah sampai di Mekah, biasanya harusnya gimana? Ya kembali ke habitatnya kan? Karena di Mekah adalah diisi oleh orang-orang yang memang pada awalnya punya hubungan erat. Bayangkan Pak, yang mensuplai gandum Mekah itu sukunya beliau. Kan artinya secara apa Pak? Secara apa? Secara apa? Batin ya, punya keterkaitan erat dengan Mekah, betul ya? Karena ya selama ini terjadi hubungan erat bilateral tuh. Jual beli menguntungkan. Ya, jual beli menguntungkan. Kalau hitungnya dunia, maka ketika sampai ke Mekah seharusnya minta tolong bantuan dan seterusnya. Namun apa yang dilakukan oleh beliau setibanya di Mekah kira-kira? Kira-kira gimana, Pak? Kira-kira gimana setibanya di Mekah? Kan harusnya udah aman nyampe ke Mekah. Ya, orang Mekah kenal dengan beliau karena ini juragan gandum lah kalau di kita ya, yang selama ini mensuplai gandum ke Mekah tuh beliau ini. Ya, berjasa berat besar dan punya hubungan erat nih dengan Mekah, dengan saudara-saudara Mekah. Ya, karena beliau yang mensuplai gandum selama ini sekian tahun lama. Kira-kira gimana, Pak? Inilah menarik. Sahabat itu ya, kalau sudah masuk Islam dan Islam itu nggak tanggung-tanggung, Pak sahabat. Ia mengatakan begini ke orang Arab Mekah ya. Ya, ke orang Arab mengatakan begini, demi Allah, ya, aku telah memasrahkan diri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi Allah, meski sebiji gandum pun kalian tidak boleh membawanya dari Yamamah, dari negeri saya ke sini. Artinya diboikot oleh beliau, langsung gandum diharamkan untuk nyampe ke Mekah. Bayangkan, Pak. Padahal secara ekonomi apa? Oh, menguntungkan, cuan ini kan. Bisnis terjadi sekian tahun lamanya, namun serta-merta ditutup waktu itu juga. Bukan alasan, bukan hanya sebatas ingin mengejar apa? Keuntungan. Kan konsekuensinya rugi ya, bisnis yang sudah sekian terjadi sekian tahun lamanya langsung ditutup begitu saja. Karena mereka tahu Quraisy membusuk membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung diputus begitu saja, selesai. Itu sebagai konsekuensi dulu orang yang paling benci, yang saya benci itu kamu, wah, engkau, dan sekarang orang yang paling saya cintai engkau. Kan sebelumnya beliau mengucapkan begitu. Dulu orang yang paling saya benci itu adalah engkau, wahai Muhammad. Namun sekarang orang yang paling saya cintai adalah engkau. Konsekuensi dari cinta itu, maka memusuhi orang yang dicintai. Memusuhi orang yang dimusuhi oleh orang yang dicintai. Sekali lagi saya ulang. Konsekuensi dari cinta adalah mencintai orang yang dicintai oleh orang yang dicintai dan memusuhi orang yang dimusuhi oleh orang yang dicintai. Paham ya? Nabi SAW memusuhi musyrikin Quraisy dalam hal ini berseberangan. Maka walaupun sahabat ya semama ini berada di pihak ini sebelumnya, namun ia mengikrarkan diri berada di posisi Nabi SAW dan mengatakan, ya, tidak akan memberi walaupun sebutir gandum kepada kalian. Bayangkan. Nah, luar biasa ya. Ini sebagai konsekuensi dari rasa cinta. Ya, dunia dikasih kiangkan. Padahal kan kalau lihat bisnis ini udah terjadi sekian tahun nih bisnisnya. Udah menguntungkan sekian banyak. Namun konsekuensi dari cinta kepada Nabi SAW, ia tinggalkan begitu saja, selesai. Ia tidak akan menjual gandumnya walaupun sebutir untuk kalian. Gitu. Apa yang terjadi selanjutnya? Oleh Mekah. Oleh Mekah. Gak ada bahan makanan yang dimakan gimana? Penyuplai gandum hanya suku ini, kabilah ini. Walid Mekah, nggak ada bahan makanan, nggak ada yang bisa di. Akhirnya yang terjadi, Mekah mengirim utusan ke Madinah.
ya, agar Madinah bisa membujuk siapa? Sumamah untuk kembali menjual gandumnya ke Mekah. Gitu Pak kisahnya, ceritanya. Ya, luar biasa ya. Menariknya dari sirah dan perjanjian. Kira-kira kita bisa ngambil pelajaran apa Pak dari kisah ini? Apa yang kita ambil pelajaran dari kisah ini? Gimana Pak? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Gimana Pak? Anda bisa ambil pelajaran dari kisah ini? Kira-kira apa? Untuk kita realisasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Gimana Pak? Wow, gimana Pak? Tadi sekali mohon. Wow, Islam bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Baik. Yang lainnya gimana Pak? Yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita dari perjalanan ini. Apa yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Dari kisah sahabat Sumamah bin Abul Ustal Al-Hanafi. Apa nih? Dari kisah sahabat Sumamah bin Abu Ustal Al-Hanafi yang baru kan masuk Islamnya nggak lama. Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Setelah ditangkap, diikat di masjid, di tiang masjid dan mengatakan diri masuk Islam, langsung beraksi begini dan membuat heboh Mekah. Gitu ya. Gimana tuh? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini? Gimana Pak? Silakan Pak. Ada yang bisa menyampaikan? Ibrohnya apa? Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Ya. Apa yang bisa kita realisasikan? Dalam keseharian kita nggak usah jauh-jauh. Keseharian. Ya. Mencintai Rasulullah SAW. Barakallahu. Betul, mencintai Rasulullah. Ya. Tapi sahabat Sumamah tadi bukan hanya mengatakan cinta kepada beliau, namun beliau realisasikan dalam kehidupannya. Nah, ini yang ingin saya apa tuh namanya? Ingin saya ambil ibrohnya. Kira-kira apa realisasi kita dalam kehidupan kita dalam khususnya dalam bab ini contohnya. Ya, karena beliau kan mengatakan beliau begitu. Sebelumnya tidak ada wajah yang paling aku benci di dunia selain wajahmu, dan kini wajah yang paling aku cintai adalah wajahmu, wahai Rasulullah. Dan itu ternyata bukan hanya sebatas jargon. Bukan hanya sebatas apa? Ungkapan semata, namun direalisasikan langsung oleh beliau. Nggak nunggu lama, waktu itu juga beliau langsung minta kuda, ingin umroh langsung, berangkat ke Mekah, tujuannya langsung mengikrarkan, saya nggak akan ngasih gandum kepada kalian, karena kalian telah memerangi siapa? Nabi Muhammad SAW. Satu biji pun saya nggak akan kasih. Bayangkan Pak. Padahal kan konsekuensinya, ya merugi dong. Ya, bisnisnya merugi dong konsekuensinya. Namun tidak ada yang menjadi apa tuh namanya dorongan kecuali cinta kepada Nabi SAW yang menghadirkan sikap seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai peran kita walaupun mungkin kita nggak sesignifikan sahabat Sumamah dalam beraksi ya, langsung membuat goyang musyrikin Quraisy, walaupun kita nggak sesignifikan itu perannya, namun sekecil apapun peran kita tetap itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita. Usaha kita, peran kita itu dilihat usaha kita, bukan ya hasilnya itu dikembalikan kepada Allah ya. Walaupun mungkin sekali lagi peran kita dalam melakukan sebuah aksi tidak sesignifikan sahabat ini, tapi paling tidak kita bisa mempersaksikan di hadapan Allah sebagai bukti cinta kita kepada Islam, cinta kepada Rasulullah SAW dalam aksi nyata. Contohnya apa? Ya, contohnya kalau dalam masalah ekonomi, kita berdayakan ekonomi kaum muslimin, bersihkan rumah kita dari perekonomian siapa? Ya, bersihkan dari kamar mandi, ada enggak nih? Ini, itu dari kamar mandi ada enggak nih yang masuk dalam bab ini produknya orang yang memusuhi Islam? Bersihkan tuh satu-satu tuh. Ini produknya orang-orang yang justru malah
Ya, membinasakan kaum muslimin nih. Nah, berarti kan satu-satu tuh. Minimal peran kita walaupun nggak signifikan ya, walaupun nggak sebesar peran sahabat Umamah yang membuat goyang langsung ekonomi Mekah, bukan ya, nggak seperti itu ya. Tapi paling tidak lihat peran kita. Ya, paling tidak kita perlihatkan kecondongan kita ya kepada Islam dan kaum muslim. Lihat dari mulai kamar mandi, kita lihat ke ruang tamu, kamar makan, di dapur kita lihat, bersihkan sedikit-sedikit. Ya, budayakan ekonomi kaum muslim. Hidupkan ekonomi kaum muslim. Sedikit demi sedikit. Ya, paling tidak kita ada keberpihakannya supaya kelak kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jelas kita posisinya di mana. Kita berada di pihak mana kan gitu. Jelas kita berada di posisi mana nih? Kita berada di pihak mana? Jangan sampai wal billah ya, berada di zona yang abu-abu dan berbahaya. Jadi jelaskan keberpihakan kita sebagaimana sahabat Tsumamah tadi jelas beliau memberikan keberpihakan kepada Nabi SAW, langsung memboikot Mekah pada waktu itu juga ya, nggak nunggu lama. Menjelaskan keberpihakan beliau, iya saya berada di pihak Muhammad SAW dan saya tidak akan izinkan satu butir gandum pun untuk kalian konsumsi. Langsung menunjukkan keberpihakan. Begitu kaum muslimin, Bapak sekalian sudah memberikan ya kemuliaan kepada semua. Yo, masih banyak ya. Ini tentang kisah selanjutnya di mana Nabi SAW mengutus beberapa pasukan. Kita baru membahas berapa pasukan Pak? Baru 2 ya. Belum nanti ada pasukan yang dipimpin oleh Ukasyah bin Mihsan. Nanti ada pasukan yang dipimpin oleh Maslamah bin sahabat Maslamah ya, Muhammad bin Maslamah. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian ada pasukan Zaid bin Haritha. Intinya Nabi SAW ingin kembali membuat Madinah, negeri kaum muslimin, aman, kondusif pasca perang besar Ahzab. Ya, ingin membersihkan wilayah Madinah dari orang-orang yang kabilah-kabilah yang ternyata mereka ya bermain dalam memadaratkan dan memberikan keburukan untuk Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Dan tentunya semoga Allah memberikan kemudahan, pertolongan kepada kita untuk kita mampu dan bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapati ya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata kalimat yang mungkin kurang berkenan, ada kata-kata yang ya apa tuh menyakiti perasaan ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga dan melindungi kita semuanya, dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla senantiasa menetapkan kita berada di atas siratal mustaqim, berada di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menetapkan kita wafat di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkumpul kita kembali bersama keluarga kita dengan ya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dan orang-orang yang menapaki jalan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.